Oh my god, lihat dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasundur semuanya dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gaga Gali. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang masih dalam kondisi di rumah aja untuk mencegah penularan virus corona yang sedang marak-maraknya. Ngomong-ngomong tentang corona, mungkin teman-teman akhir-akhir ini sudah sering dengar tentang kampanye cuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, video kali ini gue akan membahas tentang sabun. Jadi gue akan memberitahu ke teman-teman semua bagaimana rasanya mencuci tangan dengan sabun yang usianya sudah 40 tahun. Benar, bener-bener 40 tahun coy. Jadi ini salah satu koleksi gue punya sabun dengan merek brand ternama di Indonesia. Dan kalau nggak salah sabun ini beredar di tahun 1980-an. Berarti usianya sudah 40 tahun kalau sekarang 2020. Dan nanti gue akan ngasih review ke teman-teman bagaimana rasanya mencuci tangan dengan sabun ini. Apakah rasanya sama dengan sabun sekarang? Apakah berbeda? Apakah tiba-tiba tangan gue akan terjadi seperti apa? Apa tiba-tiba gue akan bermutasi? Kita nggak tahu, makanya nanti kita akan coba. Tapi sebelum masuk ke konten utama, seperti biasa gue minta banget di support channel ini agar berkembang dan maju seperti channel yang lainnya. Tolong di like, di subscribe, dan di komen. Dan silakan sekarang teman-teman gue akan hitung mundur dari 100. Tak bohong, ya Ferdian Paleka. Dari 5 aja, hitung dari 5, teman-teman gue tunggu untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, udah belum? Udah, belum, pastikan, nggak apa-apa. Teman-teman belum subscribe pun nggak apa-apa, semoga nanti teman-teman bisa subscribe. Dan sekarang teman-teman silakan menikmati video ini. Oke, sebelum masuk ke konten reviewnya, apa yang nanti akan gue rasakan ketika gue mencuci tangan dengan sabun ini, gue mau nunjukin dulu ke teman-teman sabun yang akan gue pakai. Ini akan gue pakai adalah sabun ini, sabun Lifebuoy. Teman-teman bisa lihat kalau kurang jelas nih. Ini sabun Lifebuoy. Oke. Nah, sabun Lifebuoy ini di beberapa daerah mungkin dikenal juga dengan sebutan Lifebuoy dan juga Lipoboy untuk beberapa daerah di Indonesia. Dan ini masih bagus ya teman-teman, masih tersegel, benar-benar beredar zaman dulu. Dan kalau sekarang mungkin sabun Lifebuoy yang sering teman-teman pakai ya yang kemasan terbaru, yang edisi terbaru ya, yang tahun sekarang. Nah, tapi sebelum masuk ke bagaimana rasanya mencuci tangan dengan sabun ini, seperti biasa agar channel ini menarik dan mendidik, gue akan cerita dulu tentang sejarah sabun. Oh my god! Wow! Kita ngadongin dulu bentar ya, seperti biasa agar teman-teman punya gambaran awal dulu tentang awal mula si sabun ini atau cerita tentang sabun ini. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu lebih detail lagi, bisa riset sendiri ya. Jadi sabun ini sudah ada dari sebelum Masehi atau before Christ. Jadi pada waktu itu, berdasarkan temuan dari ukiran dalam bejana gerabah masyarakat Babilonia, itu sekitar tahun 2800 sebelum Masehi, itu ditemukan bahan-bahan yang diduga berasal dari sabun. Nah, kemudian pada dokumen kesehatan masyarakat Mesir kuno, itu pada tahun 1500, masyarakat Mesir kuno juga sudah mulai menggunakan bahan-bahan campuran dari minyak nabati atau minyak hewani dicampur dengan garam alkali untuk membersihkan tubuh mereka dan untuk menyembuhkan penyakit kulit. Nah, proses pencampuran dari minyak nabati atau hewani dengan garam alkali ini disebut dengan proses saponifikasi. Istilah saponifikasi ini berasal dari kata sapo. Sapo namanya bukan. Jadi, sapo ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu soap dalam bahasa Inggris atau sabun dalam bahasa Indonesia. Nah, si Sapo ini merupakan nama gunung dalam legenda Romawi kuno. Nah, Gunung Sapo ini dulunya adalah tempat pemotongan hewan atau pengorbanan hewan untuk upacara adat mereka. Nah, ketika hujan turun, air hujan ini bercampur dengan lemak-lemak hewan yang sudah dipotong tadi. Kemudian bercampur juga dengan abu hasil pembakaran yang mengalir ke bawah ke Sungai Tiber, di mana di Sungai Tiber ini masyarakatnya dulu itu memanfaatkan airnya untuk mencuci pakaian mereka. Nah, ketika campuran dari air hujan bercampur dengan lemak-lemak hewan, kemudian bercampur dengan abu sisa pembakaran, si air ini tuh berbusa. Nah, busanya air campuran ini kemudian tanpa sengaja digunakan oleh masyarakat tersebut untuk mencuci pakaian. Dan hasilnya tuh tidak terduga ternyata pakaian mereka tuh jauh lebih bersih daripada mencuci dengan air biasa sebelumnya.
Pada abad ke-1 Masehi, masyarakat Mesir kuno mulai mencampurkan amonium karbonat, zat yang terdapat pada urin kita, dengan minyak nabati dan juga minyak hewan. Nah, sampai pada saat itu tuh, Lur, sudah banyak banget para pekerja yang menjajakan air seni ini. Jadi zaman dulu tuh banyak orang-orang yang memanfaatkan kebutuhan air seni ini untuk dijadikan sabun dengan menjajakan air pipis atau air seni ini kepada para produsen sabun. Kebayang nggak dulu mereka menjajakannya mungkin kayak dipipisan gitu kan, asa kumaha gitu ya. Kalau kalau zaman sekarang mah cuman itu dulu. Nah, dulu itu si sabun ini tuh belum digunakan untuk kebutuhan kebersihan pribadi atau personal hygiene. Jadi lebih kepada untuk mencuci kayak pakaian gitu, alat-alat kesehatan, alat-alat rumah tangga, alat dapur. Nah, baru pada abad kedua si dokter Galen namanya itu mulai dia memprakarsai fungsi sabun untuk membersihkan tubuh kita atau badan kita agar menjadi lebih bersih. Kemudian untuk perkembangan sabun menuju kepada sabun modern, sepertinya kita harus berterima kasih Lur kepada seorang kimiawan asal Persia dari Jazirah Arab, atau tepatnya asal Iran, yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi, atau di dunia barat lebih dikenal dengan nama Rhazes. Nah, Rhazes ini mempelopori pembuatan sabun modern dengan mencampurkan minyak wijen atau minyak nabati dan alkali dan juga lemon, kemudian dimasak untuk dipadatkan dan diberi pewangi. Nah, sabun ini dulu diciptakan oleh Rhazes untuk membantu kebutuhan kebersihan orang-orang muslim, untuk menjaga kebersihan mereka, terutama ketika mereka mau bebersih untuk melakukan sembahyang sholat. Mereka bisa lebih mudah untuk membersihkan badan mereka dengan menggunakan sabun yang mudah diciptakan oleh si Rhazes ini. Skip. Kemudian sabun ini mulai dikenal di benua Eropa, Lur. Nah, pada abad ke-13, sabun ini mulai diekspor secara besar-besaran ke Eropa. Dan pada waktu itu pun, teknologi pembuatan sabun mulai dikenalkan di Italia dan juga Prancis Selatan pada masa Renaissance. Bahkan di Inggris, Lur, itu banyak banget orang yang bikin sabun atau banyak banget orang-orang yang membuka usaha sabun. Itu pada waktu itu sekitar 180 orang terlibat dalam bisnis sabun, cuy. Gila, bisnis sabun. Tapi bukan iklan sabun. Si bisnis sabun ini mendapat tempat yang sangat istimewa di Inggris, Lur. Jadi pada waktu itu Raja James tahun 1622 memberikan hak monopoli kepada seorang pebisnis sabun dengan membayar imbalan sebesar $100.000 yang dibayar dalam setahun. Namun beda cerita yang terjadi di Perancis. Jadi pada waktu itu Raja Louis ke-14 itu menghukum 3 orang para produsen sabun. Kenapa? Jadi dulu tuh sabun yang dibuat oleh 3 orang ini pas dipakai oleh Raja Louis itu membuat kulit Raja Louis itu iritasi, coy. Jadi Raja Louis marah, kemudian menghukum dengan guillotine. Tahu guillotine? Itu alat hukuman yang udah ngebunuh Marie Antoinette, yang kalau kepala kita masuk terus si pisau atau siletnya turun, set, hilang kepala kita, coy. Dihukum seperti itu. Nah, jadi setelah kejadian itu, orang-orang yang mau membuat sabun itu lebih hati-hati lagi dan juga menjaga kualitasnya agar lebih baik. Kemudian revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-19 itu turut mempercepat perkembangan industri sabun. Nah, cuman di beberapa negara Eropa, ini si sabun ini masih merupakan barang yang mewah, coy, dan barang yang cukup langka, bahkan mahal karena dikenakan pajak yang sangat tinggi. Nah, tapi pajak yang sangat tinggi ini justru menghambat perkembangan industri sabun di beberapa negara. Nah, jadilah pada tahun 1852 Inggris dan Prancis menghabiskan pajak si sabun ini, dan pada akhirnya sabun ini tuh bisa dinikmati oleh masyarakat secara rata untuk meningkatkan standar kebersihan masyarakat pada saat itu. Terus bagaimana kalau di Nusantara atau di Indonesia? Ya, orang-orang kita juga dulu sudah tahu bagaimana cara membersihkan badan mereka, cuman memang belum menggunakan sabun. Nah, kalau dulu tuh orang-orang zaman dulu biasanya tuh mencampurkan air dengan kayak minyak zaitun, sari mawar atau melati atau kenanga atau sereh gitu, dicampurkan, kemudian si airnya tuh mereka dipakai mandi dan digosok-gosok dengan menggunakan alat bantu batunya yang halus itu untuk melunturkan daki-daki atau kotoran yang menempel di tubuh mereka. Produk sabun yang pertama datang ke Indonesia itu adalah dari Unilever. Salah satunya adalah brand Lifebuoy yang nanti akan kita review. Nah, si Unilever ini membuka cabang pertamanya di Jakarta itu pada tahun 1931. Nah, tapi pada saat terjadinya Perang Pasifik, si Unilever ini beralih ke tangan Jepang, Lur. Ini membuat si sabun ini jadi langka lagi, jadi langka pokoknya mah di Indonesia tuh. Kalaupun ada, harganya melonjak tinggi, melambung tinggi gitu. Nah, kemudian Jepang untuk mengatasi fenomena ini pada tahun 1943
memberikan otoritas kepada 94 produsen sabun, 11 diantaranya untuk orang Indonesia, sisanya untuk orang Tionghoa, dan mereka sama sekali tidak memberikan otoritas kepada para Eropa ataupun Belanda untuk memproduksi sabun. Selain itu, si militer Jepang ini atau si Nippon Cacaca ini kemudian memberikan pelatihan juga untuk membuat sabun kepada rakyat-rakyat Indonesia. Sampai pada akhirnya beberapa orang yang mahir membuat sabun, mereka menjadikannya sebagai sebuah mata pencarian. Jadi mereka menjual sabun-sabun yang sudah mereka produksi ke masyarakat yang lain. Sabun-sabun yang diproduksi oleh rakyat pada masa itu tuh merupakan campuran dari kayak minyak kelapa, abu, kapur, sama apa tuh namanya? Garam. Nah, jadi kalau kita dulu ya, kalau pas zaman kecil itu suka ada yang jual abu gosok. Nah, itu tuh dulu dipakai buat nyuci, coy. Si abu gosok ini memang sangat membantu untuk membersihkan barang-barang kayak katel gitu, suka dibersihkan pakai abu gosok dulu mah. Setelah perang berakhir, si Unilever ini mencoba bangkit kembali. Cuman lagi-lagi terhambat karena pada tahun 1950 di Indonesia tuh terjadi gejolak politik yang baru, yaitu yang berkaitan dengan Papua Barat. Semua perusahaan Belanda dinasionalisasikan karena pada waktu itu Bung Karno mencoba sebuah kampanye politik berdiri di atas kaki sendiri. Staf-staf Unilever yang dari Belanda tuh diusir, kemudian diganti oleh orang-orang yang datang dari Inggris dan juga Jerman. Operasional Unilever ini dulu berada di bawah pemerintah pusat, tapi menyebabkan Unilever menjadi merosot tajam, tidak meroket ke atas. Barulah pada tahun 1967 Unilever dikembalikan, kemudian akhirnya mereka bisa merajai pasar sabun di Indonesia seperti sekarang ini, dan produk-produk mereka ada di mana-mana, termasuk si sabun Lifebuoy ini yang nanti akan gue review buat kalian semuanya. Nah, itu tadi sejarah singkat, gambaran singkat mengenai sabun. Nah, sekarang kita langsung masuk ke reviewnya. Jadi nanti gue akan pindah dulu latar, nggak di sini, gue akan ke wastafel dan kita akan bahas tentang si sabun yang usianya udah 40 tahun ini, sangat-sangat langka dan amazing. Teman-teman cuma bisa lihat di video ini di channel gue, Gagak Gali. Jadi jangan lupa subscribe sekarang. Nah, ini dia sabun yang akan kita review, dulur-dulurku semuanya. Jadi ini masih kesegel ya, masih kesegel tuh. Jadi meskipun ini sabun sudah 40 tahunan, tapi secara fisik luar masih tersegel dengan rapi, belum kebuka dan masih ada udara di dalamnya. Jadi ini belum ada bocor. Dan kalau teman-teman baca di sini ada hadiah dari Super Busa, tidak untuk dijual. Nah, si Super Busa ini juga merupakan sabun zaman dulu. Jadi kalau teman-teman tanya ke ibu atau ke nenek kalian pasti tahu tuh sabun Super Busa yang suka dipakai untuk kayak nyuci baju, dulu mah nyuci perabot dapur tuh pakai si Super Busa tuh. Nah, ini kemasannya vintage banget ya. Ibu, anak dua, terus Puralin, TCC, melindungi keluarga dari kuman. Lifebuoy, cara sehat untuk mandi, beratnya 45 gram. Ini apa nih? Oh iya, PT Unilever Indonesia Produk di Jakarta. Nah, kita buka ya. Ini detik-detik menegangkan, kita akan buka. Gue bukanya mau rapi aja, mau di sini. Biar nanti pas udah pakai masih bisa gue simpen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Oh my god, lihat dalamnya. Wow, bungkusnya gue cium dulu, baunya gue ambuan dulu. Serius, ini masih wangi banget, ketara banget, tapi wanginya tuh kayak wangi sabun antiseptik lur. Wangi antiseptik kayak sabun-sabun tahu Asepsol gitu, kayak gitu baunya. Nah, ini bentuk fisiknya. Ini yang putih-putih ini apa ya? Ini yang putih-putih ini bubuk sabun. Gue pikir jamur, bukan. Jadi kayak bubuk sabun gitu. Bubuk sabun. Wah, keren banget coy. Barang langka ini udah nggak beredar ya. Jadi kalau lu cari sekarang ya udah nggak ada. Lifebuoy ya udah pakai kemasan baru. Baunya dan bentuknya pun warnanya mungkin beda. Oke, kita coba langsung cuci tangannya ya lur ya. Dengan ini gimana rasanya? Oke, ini sabunnya lur. Kita akan coba cuci tangannya untuk terhindar dari virus corona. Jadi kita harus cuci tangan. Caranya gampang. Ini tutorialnya. Kita kucurin air. Kita cek airnya panas apa enggak. Lalu kita basahin sabunnya. Lalu kita gosok-gosok di tangan. Yang kita cuci tangan kita, jangan lupa masukin dulu airnya biar hemat. Sekarang kita juga gosok-gosok di tangan. Rasanya sih sama kayak cuci tangan dengan sabun-sabun biasa lur, masih licin, leer gitu. Busanya pun
Si bubuk tadi udah mulai hilang, udah mulai licin tuh, mengkilat. Dan busanya pun banyak kayak sabun-sabun biasa. Ini kayaknya kalau pakai shower puff atau spon bakal lebih banyak banget busanya. Oke, gue taruh dulu sabunnya. Ini busanya. Ini kayaknya sih kandungan zat-zatnya masih aktif kali ya, kayak CTCC gitu. Terus kayak untuk membunuh bakterinya kayaknya masih aktif. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Cuman yang gue rasain di tangan sih, ini baunya kecium banget sampai ke hidung gue. Baunya masih kecium banget, bau antiseptik gitu. Jadi baunya tuh nggak kayak bau sabun sekarang. You know lah, baunya tuh khas banget kan kalau yang sekarang. Nah ini tuh kayak lebih bau antiseptik. Coba, kayak bau sabun gitu, sabun antiseptik gitu. Kita bilas, digosok-gosok, cuci telapak tangan. Kalau udah dipakai kayak gini, kerasa kesetnya lur. Kerasa kesetnya. Oke, udah saya bersihin. Ini keset sama baunya nempel coy, sumpah. Baunya bau antiseptiknya nempel. Jadi gue sih lebih suka sabun yang begini ya, lebih suka sabun yang bau antiseptik, kayak lebih bersih aja gitu. Dan tangan gue nggak ngerasain apa-apa, sama aja sih kayak cuci tangan dengan sabun yang biasa. Ternyata nggak panas juga sih, gue pikir bakal panas gitu, bakal nggak berbusa gitu, bakal hilang kandungan busanya. Ternyata enggak, masih sama aja. Ini keren banget sih lur, sabun ini sudah 40 tahun tapi masih berfungsi secara ini ya, kayak secara masih berbusa gitu. Kalau secara kandungan kayak TCC-nya atau pembunuh bakterinya gue nggak tahu, karena itu kan perlu riset yang lebih jauh lagi. Tapi secara kayak berbusa terus baunya sih masih kayak sabun sekarang lah, cocok banget, keren. Nah, sabunnya mau gue masukin lagi lur, jadi ini akan gue simpan lagi. Mungkin gue akan coba cuci pakai sabun ini mungkin setelah 50 tahun, setiap 10 tahun gue akan coba cuci dan gue akan coba record lagi. Karena ini tuh gue punya dua sih sebenarnya. Gue punya dua, ini satu lagi masih kebungkus. Ada yang mau. Nah, itu tadi review cuci tangan kita menggunakan sabun Lifebuoy yang udah jadul banget. Dan ini tangan gue masih aman, masih ada garis tangannya. Gue pikir bakal hilang itu garis tangannya, dan gue pikir tangan gue bakal panas atau bakal gimana, ternyata enggak. Masih berfungsi seperti sabun-sabun yang sekarang. Secara teksturnya kayak berbusa, licinnya sama, cuman secara secara kesehatan gue kurang tahu ya. Semoga tangan gue memang tidak terjadi apa-apa ke depannya. Nah teman-teman, segitu aja mungkin video dari gue sekarang. Pesan gue adalah teman-teman jangan lupa cuci tangan agar kita terhindar dari virus corona maupun kuman-kuman lain yang akan masuk ke dalam tubuh kita melalui tangan kita. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dan bye-bye.